Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, pada sesi ini kita akan melakukan pelatihan simulasi aliran satu dimensi menggunakan software Hexcraft. Tentunya pertama kali yang perlu kalian siapkan adalah software Hexcraft-nya. Jadi kalau misalnya kalian sudah berhasil install, nanti akan bentuknya seperti ini. Jadi kotak kecil seperti ini. Nah, kemudian untuk mulai pembuatannya, jadi langsung saja. Jadi untuk soal contohnya, ada di modul ini. Jadi modul ini dibuat oleh Pak Istiarto seperti itu. Jadi kita akan menggunakan modul ini untuk melakukan simulasi keras pada aliran sederhana satu dimensi. Jadi ini ada beberapa keterangan, sebenarnya kalian bisa cek atau baca sendiri, tapi kita di sini langsung saja masuk ke bagaimana mengoperasikan Hexcraft ini. Jadi misalnya ini tadi tampilannya seperti ini, sama. Nah, kemudian kita masuk ke ini, pengaturan awal program. Jadi pada pengaturan awal program itu di menu options. Jadi langsung saja mengikuti step-step yang ada di modul ini, tidak perlu khawatir salah dan sebagainya, pasti sudah benar. Kita lihat option program setup, option program setup, default project folder. Jadi ini nanti akan di save di mana project yang akan kita save seperti itu. Ada juga default project parameters. Kita masuk ke expansion and contraction coefficient. Angkanya ada seperti ini, 0,1 dan 0,3. Oke, jadi untuk default project folder ini nanti pertamanya options, program setup default project folder seperti tadi. Kemudian kita misalnya akan membuat folder baru, misalnya kita taruh di D. Nggak perlu. Jadi kita ikutin saja apa yang ada di sini. Jadi saya tidak akan membuat folder baru. Jadi mungkin untuk latihan kalian juga mengikuti saja di modulnya. User documents. Oke, kita pilih OK saja. Langsung OK. Kemudian file, open project. Seperti ini. Dan kita akan menemukan kita pengen nge-save di mana sebenarnya. Jadi misalnya kita sudah punya file-file yang ada, nah kita bisa membuka file tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada, tidak perlu dibuka seperti itu. Nah, kemudian untuk contraction and coefficient options, program setup, expansion, nilainya adalah 0,1 0,3. Itu default, tidak perlu diubah. Di cancel. Kemudian unit system, ada di options unit system, kita menggunakan unit metric system. Metric system kita klik OK, klik yes. Nah, kemudian ini soal yang akan kita kerjakan. Jadi misalnya ini ada saluran sungai, jadi yang garis lurus ini adalah sungai. Kemudian panjangnya adalah 1000 meter. 1000 meter, kemudian kemiringannya 0,001, dan kemudian untuk angka meaningnya adalah 0,02. Nah, debit yang akan kita gunakan nanti adalah debit 4 meter kubik per second dan 6 meter kubik per second. Jadi untuk debit sebenarnya kalian udah menghitungnya dari metode rasional ataupun Nakayasu, tapi ini kita gunakan contohnya saja. Jadi untuk gambar dari salurannya itu saluran sederhana.
namanya adalah saluran grafika, ruas grafika ini. Namanya ruas grafika. Jadi untuk lebar bawahnya 2 meter, tingginya 2 meter, kedalamannya 2 meter. Dan untuk masing-masing kemiringannya itu 1:1. Jadi 1:1 seperti itu. Nah kemudian kalau kita berbicara masalah, ini bagian hilir ya, karena ini alirannya seperti ini, jadi ini bagian hilir, kita mencari bagian hulunya. Karena yang diketahui bagian hilir berarti karena kemiringannya 0,01, maka elevasi di sini adalah +1. Jadi ini elevasinya 0, sedangkan untuk elevasi permukaan airnya +1. Sehingga untuk elevasi bawah ini, paling bawah adalah +1 dikarenakan kemiringannya 0,01 dan panjangnya 1000 meter. Jadi perhitungannya seperti ini sederhananya. Jadi L itu ada 1000 tadi ya, 1000. Sorry. 1000 meter, kemudian S-nya ada 0,001 seperti itu. Nah, untuk mencari beda elevasi, jadi misalnya di sini tadi kan elevasinya di sini adalah +1. Nah, berapa elevasi di sini? Berarti kan ini kemiringan harusnya. Karena kemiringan beda elevasinya adalah 1000 dikali 0,001. Berarti selisihnya 1 meter. Sehingga elevasi di sini adalah ini plus 0, ini plus 0. Sehingga elevasi di sini adalah +1. Seperti itu. Jadi ini akan beda kemiringannya bila ini 2000, 3000 dan ini kemiringannya sekian. Oke, seperti itu. Nah, untuk tadi dimensinya karena ini 2 meter, kemudian ini 2 meter juga kedalamannya, maka untuk kemiringannya ini adalah 1:1. Berarti harusnya di sini juga 2. Ini 1:1. Oke, seperti itu. Kita masuk lanjut ke sini. Jadi semoga ini jelas untuk penggambaran dari saluran ini ya, di hulu dan di hilir. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi, kita harus tahu gambar di hulu seperti apa, gambar di hilir seperti apa. Baik, kita langsung pembuatan file project. Kita buka saja file, kemudian new project. Oke, kita berikan nama sesuai dengan apa yang ada di modul ini ya. Bentar, file, new project, kemudian kemudian kita create folder dengan nama folder saluran sederhana. Jadi misalnya kita membuat create folder ini, kemudian saluran sederhana. Kemudian oke. Oke, berarti kita udah masuk ke saluran sederhana di sini. Kemudian kita tuliskan judulnya di sini. Judulnya adalah saluran lurus tampang trapesium. Oke. Untuk file name-nya itu sudah otomatis seperti ini, saluran lurus tampang trapesium dan seterusnya.
Kemudian kalau misalnya pengen membuat yang lebih sederhana, namanya ganti saja seperti ini, sederhana.prj seperti itu. Jadi kita akan samakan saja bagaimana cara simulasinya, kemudian kita klik OK, kemudian OK lagi. Nah, akan seperti ini bentuknya yang tadi. OK lagi. Nah, kemudian kita menirukan geometri saluran. Tadi masih ingat ya alur salurannya seperti apa? Jadi caranya yang pertama edit geometric data. Nanti akan muncul seperti ini. Edit geometric data. Oke, muncul seperti ini. Kemudian kita klik tombol reference dari hulu ke hilir. Reference dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah misalnya. Jadi ini yang menentukan di mana arah saluran kita. Jadi misalnya seperti ini. Klik 2 kali. Kemudian nama sungainya adalah sungai apa tadi ya? Misalnya sungai sederhana ya, sungai sederhana. Kemudian reach-nya kita tulis grafika seperti itu. Atau apapun sebenarnya bisa, boleh sebenarnya. Kita klik OK. Nah, akan seperti ini. Jadi ini ada sungai, arah alirannya seperti ini dari hulu ke hilir. Sungai sederhana di daerah grafika seperti itu. Klik tombol OK. Nanti akan seperti ini sederhana grafika. Bentuknya sudah sama. Oke. Kemudian kita akan berbicara masalah tampang lintang. Jadi untuk membuat cross section, mungkin ini yang agak sedikit lebih rumit seperti itu, tapi sebenarnya gampang. Jadi kita klik tombol cross section. Oke, kita taruh seperti ini sebenarnya biar mudah. Kemudian cross. Oke, seperti ini. Cross section itu ada di tombol options. Cross section yang bagian sini. Cross section. Diklik. Cross section. Kemudian kita membuat STA baru dari cross section. Jadi options, add a new cross section. Kemudian tuliskan nomor tampang lintang 0. Oke, 0. 0 artinya dimulai dari hilir dan bertambah besar ke arah hulu. Jadi berarti kita membuat cross section ini dari arah hilir. Berarti dari bawah tadi ya, dari bawah sini tadi. Kemudian kita OK. Kemudian kita masuk ke description. Description di sini adalah tulis saja batas hilir ruas grafika STA 0 meter. Nah, setelah itu kita masuk ke station. Jadi kita akan menghitung ini berapa angka-angkanya di sini. Tapi sebelum itu kita masuk ke cross section yang coordinates. Ini adalah coordinates dari penampangnya sebenarnya. Jadi kan tadi kita udah punya bentuknya, bentuk penampangnya. Nah, kita buat koordinatnya. Nah, untuk yang pertama stationnya kita bikin seperti ini. Jadi tampang bawahnya 2 meter, 1, 2, kemudian kedalamannya 2 meter, 1, 2. Jangan lupa kemiringannya juga 1:1. Sehingga jarak ini 2 meter, jarak sana 2 meter seperti itu. Kemudian kita tinggal pasang koordinat saja, gampangnya. Nah, stationnya di sini 0, elevation 2, station 2, elevation 0, 4, elevation 0, kemudian 6, elevation 2. Kemudian LOB-nya adalah jadi untuk melihat atau menulis angka di LOB, channel dan ROB itu dimulai dari hilir.
Jadi karena ini STA 0, maka LOB-nya adalah 0, channelnya 0, ROB-nya 0. Nah, berbeda kalau misalnya kita ingin menulis LOB, ROB di hulu. Karena ini jaraknya adalah 1000 meter, maka LOB-nya 1000, channel 1000, ROB 1000. Jadi channel itu adalah salurannya. LOB itu sempadan bagian left, kirinya. ROB adalah sempadan bagian kanannya. Nah, untuk value, Manning value-nya itu karena sama, jadi 0,02 saja, tergantung soal yang akan kalian dapatkan nanti. Nilai Manning 0,02, 0,02. Nah, kemudian main channel bank station. Jadi, koordinatnya tadi. Jadi, untuk bagian paling kiri itu adalah 0, bagian paling kanan 6. Karena ini 0, station 6. Jadi ini main channel bank station itu ini stationnya 0, paling kiri left, right banknya 6. Seperti itu. Oke, karena sudah kita masuk ke bagian hulunya, karena ini hilirnya ya. Kita masuk ke bagian hulunya. Sebelum itu kita klik dulu apply data. Oke, udah jadi seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat bagian hulunya. Untuk membuat bagian hulu tinggal di options, copy current cross section. Nah, kemudian kita klik refer STA 1000. Karena bagian hulu jarak sungainya 1000, maka refer STA di hulu adalah 1000. Klik OK. Oke, berarti kita masuk ke bagian cross sections. Jadi masih ingat ya tadi untuk stationnya itu tidak berubah angkanya. Yang berubah adalah elevationnya karena punya kemiringan. Jadi kemiringannya tadi adalah selisihnya adalah 1 meter. 1 meter kemiringannya. Jadi misalnya di hulu ini tadi 0, berarti elevasi di hulu di hilir 0, maka elevasi di hulu adalah 1. Kalau misalnya elevasi di hilir 4, elevasi di hulu 5. Jadi lebih 1 meter seperti itu. Nah, sama dengan ini. Jadi untuk elevasinya kita gunakan di river, jangan sampai salah mengisi karena ini ada 2 river STA. Kita isi di river STA 1000. Elevasinya di sini 3 1 1 3. Stationnya tidak berubah karena ini lurus ya, tidak menceng-menceng seperti itu. Kemudian kita kasih nama ini batas hulu. Jangan lupa batas hulu, ruas grafikal STA 1000 meter. Oke, untuk LOB-nya karena jaraknya 1000 meter maka 1000. Ingat kita melihat LOB channel ROB ini dari hilir. Berarti ketika kita melihat titik di hulu, jaraknya 1000 semua. Oke, Manningnya masih sama 0,02, left bank sama right banknya masih sama karena tidak berubah. Kemudian contraction dan expansion juga masih sama. Kemudian klik apply data di sini. Oke, hasilnya kan seperti ini. Berarti kita jadi posisi kita sedang di hilir melihat ruas di bagian paling hulu seperti itu. Oke, kalau sudah kita exit sebentar. Jadi exit cross section editor itu kita close sebentar. Nah, kita udah dapat ini di bagian ini ada STA 0 bagian paling hilir. Dan STA paling hulu. Masih view. Oke, sorry.
Jadi kalau misalnya ada problem di mana rivernya tidak kelihatan, jadi kita view set schematic plot extents, kemudian kita misalnya satu semua ya. Oh sorry, ternyata salah. Kita cek lagi view set schematic options. Tapi ini masih kelihatan, jadi mungkin masih error di situnya. Sorry. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tadi benar, kita akan mendapatkan gambarnya adalah seperti ini. Oke, jadi itu adalah gambar untuk sampai sini, sampai ke membuat penampang dari hulu ke hilir. Kita mendapatkan gambar seperti ini. Oke, kita coba lagi yang masalah tadi pengaturan skematik yang error. Kita cek view schematic set plot kita klik 0,4373 0,4783 0,9780 0,0239. Kita coba. Oke, seperti ini kita dapat angkanya. Kita sudah sampai di schematic plot. Jadi kita dapat aliran sungai dari hulu ke hilir, kita ST-nya dapat, alirannya dapat cross sectionnya. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya di video selanjutnya.